Halo. Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Oh, oke. Ah, aku kan saiki di Singapura. Terus? Ono setahun. Apa jenenge monggo kate nanggone Hong Kong piye? Bahasa Indonesia aja ya, Mbak. Oke, oke, oke. Nanti subscriberku dari Amerika bingung nanti. Oke. Oke. Kalau Ah, sampean mau proses ya, umurnya sampean berapa? 42. Baik, baik, baik. Sampean ex Hongkong berapa Nggak tahun? bisa. Nggak pernah ke Hong Kong ya. Ke Baik. Singapura aja setahun. Setahun? Ah, Ya sampean 42 kalah saing karo sing liya-liyane Mbak. Tapi yo nek sampean pingin mau ke Hong Kong ya nggak apa-apa, ya sampean tinggal cari PT oh. di Nggak, Indonesia. maksudnya kan apa istri pean kan ada gitu loh. Ya, kalau sampean mau lewat kita ya sampean tinggal bikin keterangan biodata, interview biodata, terus sampean bikin video. Saya pernah kerja di Singapura begini-begini loh. Di Singapura sampean baru setahun loh, nggak sampai selesai Wah, kontrak. iya. Yo, gimana orang Hongkong mau tertarik? Susah ya. Ya nggak susah. Ya sekali lagi namanya Hmm. rezeki, saya nggak mau membunuh harapannya orang. Oh, Tapi gitu gitu. tapi saya kepingin menyampaikan realitas gitu loh. Oke, 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 oke. Kenyataannya kalau di Hongkong Iya, itu iya, iya. usia 42 dan sampean ex Hmm. Singapurnya baru 1 tahun, kecuali sampean 42 ex Hongkong 2 kontrak 3 kontrak atau Oh, 4 gitu ya. kontrak pulang dulu, nah itu masih memungkinkan. Tapi ya kembali lagi rezeki, saya juga nggak menutup kemungkinan ketika sampai nanti mau Hmm. kirim video dan semuanya ibaratnya kan, terus Hmm. orang Hongkongnya ada yang mau ya kan, kita nggak Kalau tahu. ya rezeki saya ya. Iya dong, makanya kan saya Hmm. menjadi seseorang yang pinginnya itu netral. Jadi kalau Oh, tohpun, gitu ya. tapi kalau tohpun saya misalnya, waduh aku nggak bisa memproses ya aku akan sampaikan. Karena Oh, proses sampean gitu. harus pulang dulu ke Indonesia, nggak bisa langsung dari Singapura ke Hong Kong kan nggak bisa. Sampean harus pulang dulu, Hmm. ngikuti aturan PT dan semua Hmm. semua kan kayak gitu gitu loh. Lah wong nek Loh. wis Oh, enggak. Calling apa enggak bisa calling visa, harus balik ke Indonesia melalui PT. Enggak bisa calling visa. Ya? ya sampean kita anggap non lah 1 tahun kok di Singapura, selesai kontrak juga Oke. enggak, Oke, kan nggak bisa. Ya pasti nanti di PT. Oh, gitu ya. Kalau sampean maunya calling visa, sampean belum pernah Hong Hmm. Kong, begitu di calling visa, majikan repot, majikan mumet. Di Singapura aja sampean setahun sambat, apalagi di Hong Kong dapat dua Loh, tiga bulan. di sini di Singapurnya saya bukan sambat, bukan. Macam gimana ya? Majikannya itu majikannya yang susah. Susahnya gini, kan majikan nggak bisa masak. Jadi aku kan nggak ada yang ngajarin. Aku masak apa adanya bisa. Dan majikanku itu maunya makan masakan dari ibunya. Ibunya berbeda rumah sama majikan, beda rumah. Halo? Iya, saya dengerin semua mbak, saya dengerin. Sampean cerita sampean semua cerita tak dengerin. Oke. Berbeda rumah sama majikan. Nah, kalau aku masak gitu, disuruh masak, oke, aku masak. Dimakan sekali, habis itu udah tak makan. Kalau memang tak enak, cakap tak enak. Bilang tak enak. Kalau enak, bilang enak. Dia bilangnya enak, tapi tak makan. Dan dia pun juga bilang kalau dia tak akan makan masakan ikan dari tangan orang lain selain ibunya. Nah, terus aku di sini tapi harus dituntut masak. Sedangkan kalau aku masak, tak ada yang sentuh. Terus saya harus bagaimana?
Memang saya sering lupa. Tapi kalau masalah, saya kan di sini jobnya jaga baby ya, jaga anak. Saya jaga anak 2. Tapi juga harus masak, juga harus bersihkan rumah segalanya. Ya tahulah kerja di Singapura kayak gimana. Semuanya juga tahu kan. Nah, itu saya lakukan semua. Saya bangun pukul 5. Masuk kamar pukul 9:30 malam. Kadang pukul 10. Majikannya itu katanya kalau saya merawat anak oke. Tapi kalau untuk pekerjaan rumah katanya dia kurang pas. Pasal saya tak bisa masak, karena saya tak bisa masak katanya. Tapi kata suami dia sebenarnya saya bisa masak. Tapi rasanya itu di lidah orang sini kurang. Karena memang saya ada yang ngajarin, saya bisanya bisa sendiri. Saya lihat di YouTube. Terus saya bagaimana? Terus ini anak-anaknya kan mau sekolah. Sekolahnya itu dititipkan di playgroup. Nanti pulangnya pukul 5, pukul 7 gitu. Terus dia bilang kemungkinan dia coba anak-anak masuk sekolah dulu, dia coba dulu. Saya masih butuh saya tidak selama anaknya sekolah. Kalau dia tak butuh saya dipulangkan. Kalau dia masih butuh, saya akan diselesaikan sampai habis kontrak. Begitu, Mas Sandro. Bukan sayanya yang tak betah, bukan. Wes. Dah. Ya sudah. Ya sudah. Sampai ikuti aja selama sampai nggak dikeluarin ya udah. Nanti setelah sampai selesai kontrak, kalau ada urusan mau ke Hong Kong ya sudah, nggak apa-apa. Proses ke Hong Kong loh. Sekarang yang ada dikerjain dulu, diusahakan bertahan dulu. Saya cuma bertahan, cuman saya itu kan saya sedia payung sebelum hujan gitu loh Mas. Lah ya tadi kan saya ngomong kan. Iya. Harus saya ulangi lagi kan saya ngomong. Makanya selesaikan dulu. Kalau sampean sudah belum selesai kontraknya sudah diselesaikan, nah tinggal tadi saya bilang ya tinggal kirim biodata ya kan. Dan saya enggak ngerti. Makanya tadi saya minta nomor teleponnya ke teman saya itu, nomor teleponnya Mas Andro itu. Mbak, saya boleh gantian ngomong nggak? Sampai tadi 5 menit habis cerita kan? Boleh nggak saya ngomong? Oke. Ini loh, kalau sama orang tua itu kayak gini Mbak. Saya bilang sampean orang tua 42 walaupun belum dikatakan tua. Loh. Ya ketika orang ngomong itu sampean yang lebih tua, aku sing kudu mbok rungokno. Nah, giliran minta pendapat kan giliran saya ngomong, boleh nggak? Oke. Jadi sorry. Nggak apa-apa. Saya nggak ada masalah. Saya sudah sangat memahami teman-teman yang usianya sudah di atas 42, di atas 43, apalagi yang 50, apalagi yang 51. Mereka semua berusaha mengatur kita gitu. Nggak apa-apa. Itu faktor usia. Saya memahami. Saya nggak marah. Udah biasa kan nerima curhatan. Nah, sekarang persoalannya sampean selesaikan, ya kan? Sampean selesaikan. Kalau nanti memang sudah selesai urusan sampean di Singapura, pulang ke Indonesia, nah baru sampean boleh hubungi saya, kirim biodata. Kirim bahasanya apa? Sampean bisanya bahasa Inggris bisa kan? Bisa. Nah, nanti videonya pakai bahasa Inggris. Ya kita coba peruntungannya sampean. Nah, video, biodata kita setorkan ke majikan, mana yang mau gitu loh. Karena kan sekali lagi kita itu hanya cuman sebagai jembatan. Adapun majikan kadang ya kita itu punya teman-teman yang datanya kita sebarkan ke agen-agen itu lebih dari 30 sampai 40, Mbak. Tapi yang diproses itu kadang cuman 5, 6, 7, 8, ya enggak? Kan seperti itu faktanya. Makanya yang ini yang mau saya sampaikan, proses semuanya nggak ada masalah, proses semuanya normal. Tapi rezeki, nah bukan kita yang nentuin toh. Jadi nggak apa-apa. Ya, sekali lagi usia yang di atas 40 itu selalu
masih jadi dengan orang yang usia segitu itu isi kepalanya kan sudah banyak tuh Mbak. Iya. Berasa pengalamannya itu banyak. Padahal ketika saya bilang, pernahkah sampean ke Hong Kong? Kan ya belum. Belum. Sampean pernahkah membayangkan bagaimana di Hong Kong? Orang yang sudah finish sama majikan 8 tahun. Bayangkan, 8 tahun itu 4 kontrak. Kemarin masuk ke majikan baru juga masih ngeluh. Usianya di atas sampean malah 46. Padahal dia sudah pengalaman. Karena begini, dia mengukur segala sesuatu itu kepada apa yang sudah dialami. Bukan yang belum akan dia alami. Kan enggak jarang kan orang yang memikirkan yang belum dia alami. Selalu dibandingkan semuanya dengan apa yang sudah dialami. Kan itu umum, manusiawi. Tapi untuk kasus Hong Kong dan bekerja, kalau sampai nonton konten saya A sampai Z, dikasih makan sayurnya 1 eler, dikasih pagi sarapannya cuman roti, itu pun dikasih tanggal, semuanya dituntut harus cepat, harus bisa ngomong bahasa Kantonis, bahasa Inggris. Ketika kita tidak memahami, yang diserang kan mental Mbak. Kalau kerja semua orang bisa kerja. Saya percaya itu. Tapi mental, memahami seseorang, beradaptasi, ya, menyesuaikan. Saya akan bilang bahwa majikan Hong Kong tidak ada yang baik sampai mereka tahu cara bekerja sampean. Nah, kalimatnya begitu. Jadi mereka itu baik setelah mengetahui karakter kita, cara bekerja kita, cara memperlakukan, cara kita bekerjanya di rumah majikan itu, majikan kan menilai. Nah, begitu. Saya nggak akan bilang majikan Hong Kong nggak ada yang baik. Tidak, saya cuma akan bilang majikan Hong Kong tidak ada yang baik sampai dia mengerti dan memahami bagaimana kita bekerja. Baru dia akan berubah. Nah, begitu. Nah, kenapa saya bilang, nah, kalau ketika di Singapura, ya sampean bilang, masa dia nggak sukanya ibunya, saya jaga anak, oke. Berarti kan spesialis sampean di jaga anak. Bukan spesialis di masak dan semuanya. Sedangkan pekerjaan rumah tangga itu nggak cuma jaga anak aja toh. Makanya sampean mesti improve apapun ceritanya, ya terlepas mereka masakan sampean enak atau bilang enak tapi nggak disentuh, makan nggak enak, itu sudah urusan mereka, sampean nggak usah ambil pusing, nggak usah pakai diambil hati dan perasaan. Penting aku masak, kamu nggak enak, kamu nggak makan, ya tak makan daripada tak buang. Iya, aku pikirannya begitu sekarang. Awal-awal ya sudah. Pikirannya begitu. Sekarang nggak mau makan, ya tak makan dewi, tak. Hong Kong itu lebih parah dari itu Mbak. Mau maki-maki, suaranya keras, ditunjuk-tunjuk. Lebih dari itu Mbak, Hong Kong. Bukan berarti aku nakut-nakutin loh ya. Tapi aku berbicara, di kontenku juga ada yang cerita sampai berat badannya turun 10 kilo dalam 3 bulan, 4 bulan. Aku bilang, bagus Mbak, sampai bisa diet. Aku alami dietnya, karena mikir. Kan kena mental. Karena persoalan di Hong Kong itu bukan masalah fisik, tapi mental. Lah mental itu jatuh ketika badan kita ngedrop. Iya kan, kalau orang kesel kan gampang tersinggung toh. Iya. Nah, makanya mau nggak mau, nah gitu loh, saya harus bercerita. Ceritanya seperti itu. Kalau sampean maunya orang, semua proses itu tidak hanya manusia, tidak hanya proses, orang itu maunya yang gampang, yang enak, yang murah, yang baik. Itu semua manusia berharapnya seperti itu. Tapi itu tidak berlaku untuk di Hong Kong. Kalau saya mah ingin cepat berangkat aja. Apa-apa masalah apa-apa itu urusan belakang, yang penting saya berangkat. Apalagi kalau sampean pingin wong ndang-ndang berangkat, biasanya ndang-ndang berangkat ya ndang-ndang mulai. Aku gak pingin mulai malah. Loh, sampean hari ini ngomong ke saya begitu.
Ini tak rekam loh Mbak. Dan ini masuk ke konten saya. Soal tuh saat saya proses sampean, nyampe di sini sampean ngeluh garek ganden dase kan. Enggak. Gini Mas, sebelum saya berangkat ke Singapura ya, ke terus ke waktu sekolah di Singapura, datang ke Singapura kan ada sekolah, ada yang kita gini ke Singapura gini, terus lihat TikTok gini. Iya terus saya masuk sendiri, saya ngerasa ini saya bukan di Singapura, saya merasa ini saya di Surabaya gitu. Saya merasanya begitu. Saya merasa saya bukan kerja di Singapura, saya kerja di Surabaya, di Jakarta. Tak tahu. Saya sendiri heran. Ya, Soalnya saya bilang ingin kembali ke Indo. Soalnya banyak, saya ingin broken home lah. Gini Mbak, boleh kan saya sekarang ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Iya, boleh. Saya tahu orang-orang yang keluar negeri itu ada yang orang-orang mau lari dari kenyataan, ada yang mau cari perbaikan hidup, ada yang sumpek juga di rumah, gak nyekel duit, nyambut gaya apa. Saya tahu semua motivasi itu. Tapi itu beda di Hong Kong. Jadi di Hong Kong setiap uang yang akan kita dapatkan itu membutuhkan pengorbanan. Tahu Mas aku. Nah, saya ngerti sampean tahu. Tapi persoalannya kan sampean belum benar-benar menghadapi itu. Iya. Boleh nggak kalau aku ngomong kalau sampean belum menghadapi, saya menyangsikan sampean, boleh kan? Boleh kan? Saya berasumsi, saya berpersepsi, boleh kan? Boleh. Nah, kan seperti itu gitu loh. Jadi terkadang orang menceritakan sebuah penderitaan dan menceritakan semangat berapi-api dan menggebu-gebu. Itu udah biasa Mbak saya sama bojo saya. Dari Indonesia ngangengong, oke kita proses, begitu nyampe di sini. Kok kayak gini ya, kok kayak gitu ya, kok kayak ngono ya. Itu bawahnya, apalagi kalau dia ambisius lebih-lebih. Tapi kalau ya sudah Mbak, saya jalani bagaimana sih, pokoknya baiknya seperti apa. Jadi saya pernah kemarin memproses anak, bahkan dari PT yang kita anjurkan pun dia juga nggak terima. Kita membantu dia pun untuk MD. Hari ini lagi nunggu sama majikan. Jangan maksain kita cepet. Kita sudah dapat majikan. Majikan sudah tanda tangan. Tinggal bagaimana Anda. Kan seperti itu tuh Mbak. Iya. Terus kita suruh ke BP2MI, telepon gini. Kalau lagi banyak nanya lagi, karena yang dibutuhkan itu inisiatif. Hong Kong itu paling penting adalah inisiatif. Nah, kadang-kadang anak-anak belajar inisiatif, tanya, ternyata tambah salah. Begitu inisiatif semuanya tambah salah, akhirnya pasrah. Pasrah tambah disalah-salahin majikan. Nah, kalau sudah kena mental yang kayak gini gimana? Kita belajar inisiatif dibilang sok pintar, dibilang gak inisiatif kita digoblok-goblokin. Ayo, kalau sudah kayak gitu dan kita harus menyelesaikan kontrak 2 tahun, mental yang dihajar Mbak. Alhamdulillah Mas Andrew, aku di sini 3 bulan 4 bulan aja turun Ya oke, makanya nanti berat badan kita selesaikan. Udah naik lagi. Nah, makanya kita selesaikan dulu. Sampean selesaikan dulu di Singapura. Ya, nanti doain sampai habis lah. Ya, tak doain nambah. Aku juga doain. Tak doain nambah. Nggak perlu ke Hong Kong. Biar di Singapura aja. Nambah, gajinya ditambah. Tak doain begitu kalau sampean. Loh, gini Mbak, memproses anak satu itu tanggung jawab loh Mbak. I know. Jadi saya tidak mau ngomong yang enak, makanya aku ngomong pahit. Nah kalau pahit itu orang masih
diterjang, ya sudah, itu pilihan. Jangan sampai. Makanya sampean memilih Singapura, ya sudah. Bener, non ek itu harusnya Singapura dulu apa Taiwan dulu. Ujian berikutnya baru Hong Kong. Kan kayak gitu. Aku sedih itu bukan karena di sini secara semuanya aku jalani, Mas. Aku jalani apa adanya nih. Aku ikuti arusnya. Kalau aku pingin kerja di sini terus, aku harus ikuti alurnya. Bagaimana? Aku gak ngebu, gak menggebu-gebu, gak berarti enggak. Aku cuma ikuti alur gitu aja. Makanya aku di sini tuh betah. Bagaimanapun majikanku, aku betah. Ya wis. Di samping aku Iya. sudah sayang sama anak-anak itu ya, anak-anakku juga sayang sama aku ya. Ya wis. Nggak usah. Aku ikuti alurnya. Nggak usah sambil nangis, wis biasa aja Mbak, santai. Aku nek karo nangis-nangis sih rada bingung soalnya. Karena itu luapan emosional. Emosional itu nggak cuma teriak-teriak, tapi nangis itu juga luapan emosional. Aku kalau teriak-teriak aku malah senang. Tapi nek emosionalnya karo nangis bareng, nah udah, makanya sampean sudah handle anaknya, sudah bener anaknya, itu jadikan senjata dan kekuatan. Kalau bisa, ya, kalau bisa suatu ketika nanti nambah gajinya juga nambah, stay di situ. Itu saya lebih senang. Artinya sampean Saya mampu. juga senang. Karena kan keadaan dan kondisinya, makanya kan ya sudah ya, kalau majikan ngomong kayak gitu itu tanda bagaimana sampean harus memperbaiki diri lebih baik lagi. Sudah. Kalimat yang disampaikan sama majikan, anakku udah gede-gede, kita coba dulu. Nanti kalau kayak gitu kita kerja, itu sebenarnya kalimat atau kata-kata yang membuat sampean akhirnya improve gitu loh. Ada hal lagi ada hal yang harus lebih baik lagi. Kalau sampai lebih baik lagi, nanti kalimatnya kan sebentar giliran saya ngomong. Nanti giliran sampean ada ngomong. Jadi jangan dipotong-potong. Giliran kita ngomong. Nanti ada kesempatan sampean ngomong. Jadi majikan itu memberikan kesempatan. Tapi kalau majikan itu sudah pas dengan apa yang sampean lakukan, pastinya oke ya, tahun depan kamu nambah lagi. Nah, bagaimana membuat kalimat itu muncul, ya bagaimana sampean inisiatif. Nah, sekarang silakan sampean mau ngomong. Kan ngene, ngomong itu enak gantian. Berarti memang ada pekerjaan saya yang harus cara kerja saya yang harus diperbaiki lah. Inovasi. Ya. Namanya hidup itu dibutuhkan improve. Ya. Nah, coba sampean lihat, sampean evaluasi, karena sekali lagi ya, aku gini loh Mbak, aku mendengar orang berkeluh kesah. Kan saya dengar tuh, tak dengerin seret. Saya membaca alur sambil membaca keadaan di sana seperti apa. Terus dia pasti akan menceritakan versi majikannya tuh. Dan saya tidak akan pernah mengiyakan atas keluhan mereka. Tapi bagaimana mereka mendapatkan solusi atas keluhannya. Baik itu solusi. Dan solusi itu bukan dari orang lain, tapi bagaimana aku membangun kepercayaan diri buat dia. Bagaimana aku membuat dia menyadari bahwa iya, aku masih kurang. Soalnya kenapa saya berbicara seperti itu? Saya ngomong begitu kepada teman-teman. Karena yang memilih majikan itu dia sendiri. Yang memilih negara itu juga dia sendiri. Yang memilih berproses juga dia sendiri. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Iya. Nah, gitu loh Mbak. Jadi jangan sampai kita, apa yang sudah kita pilih itu nggak kita konsisteni itu loh. Bener nggak? Iya. Begitu. Kalau menurut pahamnya saya. Nggak apa-apa. Menangis, saya tidak pernah menyalahkan. Tapi saya berharap kalau mau menangis, menangislah dulu. Setelah menangis, baru ayo kita ngomong. Karena tidak bisa kita akan ngobrol dengan posisi menangis. Iya nggak? Kok rada sendet-sendet dulu Mbak? Masuk nggak? Iya. Bukan aku tidak berempati. Iya, dihabiskan dulu. Keluarkan dulu air matanya semuanya, baru kita berpikir. Karena saya nggak mau membahas masa lalu Mbak.
Ya kan? Masa lalu sampean kan kenapa sampean pergi? Sebenarnya nggak perlu dibahas karena takutnya netizen ini kan pandangan dan persepsinya. Iya. Sampean bisa lega berbicara dengan saya. Saya juga senang membuat sampean lega. Tapi netizen anggapannya selalu akan berpikir, aib kok dibuka-buka. Nah, itu loh. Iya. Jadi sebenarnya, makanya saya nggak mencari yang viral dengan cerita di masa lalu. Tapi orang akan lega kalau masa lalunya itu diceritakan. Iya kan? Nah, itu ada sebuah seninya dalam kita berbicara. Aku yo seneng-seneng ae wong curhat. Ngomong brol asline lego, tapi saya selalu ini masuk YouTube, Mbak. Aku bilang begitu. Artinya segala bentuk resiko nanti komen dan semuanya kita harus wajib. Tapi insya Allah saya masih meyakini penonton saya pintar-pintar. Kalau ataupun ada yang menghujat, itu karakternya mereka, bukan keinginan mereka, tapi karakternya memang tipikal manusianya tok ngok gitu wonge. Iya. Terus terang belak-belakan. Aku nggak apa-apa. Dia sampean cerita di keluarga juga pasti kan. Keluarga pasti yo wis lo nduk ngene-ngene yo wis lo. Kalau cerita sampean ke saya kan nggak ada beban. Kalau ke keluarga saya itu tutupin saya. Nah, bagus. Saya cerita di sini baik, apa-apa baik. Sudah. Saya tak cerita kalau di sini gini-gini kita tak cerita. Tak pernah cerita. Cerita ke saya saja. Yang hancur-hancur, yang remuk-remuk ke saya aja nggak apa-apa. Saya siap. Loh kan, sudah mulai senyum kan, sudah mulai ada ketawanya dikit kan. Ya itu kalau saya bisa membuat orang habis nangis terus ngomong sama saya bisa ketawa, bisa. Karena itu spesialis saya. Jadi kayak gitu saya ya. Kuat demi anak saya. Ya, kalau saya bilang pasti. Kalau memang ada jodoh, Anda sampean iso berproses ke Hong Kong bisa. Tapi kok saya meyakini sih, sampean akan nambah dan gajinya ditambah lagi sama majikan. Tinggal bagaimana tadi sampean membaca apa yang saya sampaikan. Berarti improve. Ya. Jadi ada hal lagi karena sampean kan merasa bahwa bekerjanya kayak bekerja di Surabaya, otomatis kan gitu loh, Mbak. Ya. Nah, ini ada telepon juga. Janda tapi bukan perawan, kan keren kan? Nama. Saya mau lanjut kerja lagi Mas. Oke ya, sehat selalu ya. Pokoknya semangat nanti boleh kontak-kontak lagi untuk persiapan kalau memang pada fakta dan kenyataannya sampean harus ke Hong Kong, oke? Oke, thank you. Ya, sehat selalu ya, Mbak. Semangat ya. Oke, thank you. Yo, bye-bye. Assalamualaikum. Oke, buat teman-teman semuanya ya. Sekali lagi, mengeluh, bercerita kepada keluarga memang nggak solusi. Ya, curhat sama Gusti Allah itu baik, bagus. Ya. Tapi terkadang dia kepingin juga berbicara dengan manusia, sesama manusianya. Bagaimana tanggapan? Bolehlah manusianya saya. Tetapi saya selalu akan sampaikan ke teman-teman. Kadang saya juga nggak bisa ngangkat telepon, kadang saya juga ada kesibukan yang lain, kadang saya juga keluarga ini ada yang sakit ibaratnya. Jadi saya juga kadang juga sebagai individu dan masalah dan manusia yang juga normally punya masalah seperti teman-teman. Jadi mohon bersabar aja apabila saya tidak bisa mengangkat telepon teman-teman. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.